Shalom, saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan atas hari ini Tuhan, di mana kami boleh berada, sebagaimana kami ada, adalah berkat kasih, anugerah, perlindungan Kau dalam hidup kami. Pimpin hidup kami Tuhan, sehingga boleh setiap langkah dalam hidup kami Tuhan, boleh selalu berada dalam pimpinan dan kehendak rencana Engkau. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Buka hati dan pikiran kami Tuhan, supaya firman-Mu boleh ada selalu dalam kehidupan kami dan hati kami. Terima kasih, hanya dalam nama Kau, nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini bertemakan tentang kapan merasa cukup. Kalau kita baca dalam Filipi pasal 4 ayat 11 dikatakan, "Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan." Ketika ditanya, kapan merasa cukup? Seorang muda akan menjawab, kalau bisa, sedikit lebih lagi. Rasa cukup adalah mutiara yang paling berharga. Paulus di dalam suratnya kepada jemaat di Filipi memberi kita pelajaran berharga soal rasa cukup. Paulus tidak hanya berbicara saja, karena dia sendiri juga mengalami. Rasul Paulus berkata di dalam Filipi pasal 4, 11-12, "Sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan." Rasul Paulus ingin mengatakan bahwa rasa cukup bukan dibawa sejak lahir, ataupun sesuatu yang mudah dilakukan. Dan Rasul Paulus tahu bagaimana rasanya mengalami kelimpahan maupun kekurangan. Dia tahu bagaimana rasanya tidak mampu membayar besarnya biaya perjalanan pelayanannya. Atau Rasul Paulus juga tahu bagaimana rasanya kelaparan. Dan dia juga tahu bagaimana rasanya tidak ada uang yang tersisa. Lalu bagaimana dengan kita? Saat kita berkelimpahan ataupun kekurangan, memiliki rasa cukup merupakan suatu tantangan tersendiri. Biasanya, apabila materi mengalir dengan deras ke kantong kita, kita ingin aliran itu menjadi lebih deras lagi, dan kita tidak akan puas sampai kapanpun. Sedangkan ketika kita sedang kekurangan, kita jadi sering mengeluh. Apalagi saat kita membandingkan hidup kita dengan orang lain. Belajarlah, mari kita belajar memiliki rasa cukup. Karena Tuhan selalu mencukupkan kebutuhan kita, bukan keinginan kita. Karena kita bisa merasa cukup atas semua yang sudah Tuhan beri, tanpa membanding-bandingkan dengan orang lain. Dan kita akan merasakan kedamaian dan ketenangan. Seseorang disebut kaya apabila dia sudah bisa berkata, cukup. Saudara yang terkasih, mari kita belajar seperti Rasul Paulus yang mengatakan bahwa aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Apapun keadaan kita, baik kita dalam keadaan kekelimpahan, baik kita dalam keadaan kekurangan, mari kita katakan bahwa kita telah bersyukur dan kita merasa cukup karena memiliki Tuhan yang selalu mencukupkan kebutuhan kita, keinginan kita. Apa yang telah Tuhan beri patut kita syukuri, sehingga kedamaian dan ketenangan dapat mengikuti hidup kita. Kita telah belajar dan kita tahu bagaimana rasanya arti kata cukup itu. Karena rasa cukup adalah mutiara yang berharga di dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan atas hari ini Tuhan. Kami boleh mendengarkan firman Engkau. Kiranya pimpin hidup kami Tuhan, sehingga kami boleh bersyukur dalam setiap segala keadaan. Kami dicukupkan
karena Engkau yang mencukupkan kebutuhan kami. Kami boleh belajar ya Tuhan, memiliki rasa cukup. Dan kita boleh merasakan bahwa itu semua adalah pemberian Engkau. Sehingga kedamaian dan ketenangan boleh mengikuti hidup kami. Dan kita akan menjadi seorang yang Engkau sebut sebagai orang yang kaya. Karena kita bisa berkata bahwa sudah cukup. Terima kasih ya Tuhan atas pimpinan Engkau dalam hidup kami. Kami serahkan semua hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.